Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Aliyah dan SMK Al-Hikam, yang saya hormati para pendidik dan tenaga kependidikan di MA dan SMK Al-Hikam, yang saya banggakan para santri, para siswa baik kelas 11, kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada siang hari ini kita bisa hadir bersama-sama dalam rangka mengikuti pelepasan kelas 12 MA dan SMK Al-Hikam dan kenaikan kelas 10 dan kelas 11. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sudah ganti kostum sengaja karena kalau dipoto lagi nanti sama dengan MTS. Ya anggar-anggar kene sana gitu. Sudah ganti kostum tapi kalau apa yang mau disampaikan sarua kene jeung tadi memerintah aneh ya itu kudu direkam berarti Ibu ya. Jadi saya ulangi begini saja, para hadirin yang hadir di dalam ruangan ini, para hadirat yang hadir di luar ruangan, dan para hadir on yang hadirnya melalui online. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengulangi apa yang saya sampaikan tadi ketika pelaksanaan tasyakur akhirus sanah MTS. Yang pertama, bahwa proses belajar, proses mencari ilmu menjadi orang sukses itu memerlukan perjuangan. Artinya bagi kelas 12 bukan berarti kalian selesai dari kelas 12 baik MA maupun SMK kemudian berhenti untuk belajar, atau selesai kemudian mau kawin saja saya mah ya, walaupun itu hak silahkan saja, tetapi untuk menjadi orang sukses itu perlu panjang perjalanannya. Jadi bagi yang mau nikah silakan, baik laki-laki maupun perempuan. Tapi ingat, perjuangan mencari ilmu itu tidak hanya terbatas ketika kita sudah selesai sekolah dan ketika kita sudah berumah tangga. Tetap mencari ilmu itu harus dilanjutkan. Bacalah biografi orang-orang sukses, para kiai, para ulama, tokoh-tokoh bangsa, tokoh-tokoh masyarakat. Banyak sekarang buku-buku tentang biografi mereka, dibaca bagaimana perjuangan mereka. Menghafal Quran contohnya tidak cukup 3 tahun, tidak cukup 6 tahun. Kalau saya dulu pernah berkonsultasi dengan guru ya, dengan Pak Kiai. Pak Kiai, kira-kira bagaimana ini saya hafalannya? Ini sudah 3 tahun, sudah selesai. Ya kalau pingin lanyah, kalau pingin hafalannya dibawa bisa dibawa jungkir balik begitu ya, sambil lari pagi, sambil apapun bisa lancar, tetap itu perlu waktu kurang lebih 18 sampai 20 tahun ya. Itu sejak selesai kita hatam setoran. Jadi kalau selesai hatam 3 tahun sudah gitu ditinggalkan ya habis itu ya, tidak akan lancar-lancar. Untuk melancarkan sampai betul-betulannya itu perlu istiqomah selama 18 tahun minimal. Jadi kalau hari ini saya usia 46, selesai dulu misalnya ngapal Quran kurang lebih usia 18 tahun, berarti perlu waktu 20 tahun pada usia ya sudah terlewat lah gitu ya. Kira-kira begitu kalau istiqomah. Kalau tidak istiqomah lebih susah lagi, lebih lama lagi gitu ya. Jadi bukan seperti yang di luaran sana, katanya ngapal Quran cukup 1 bulan selesai, 1 tahun selesai, bohong itu ya. Buktikan saja, ada nggak orang yang ngapal Quran selesai 1 bulan ya. Bisa selesai 1 bulan cuman setorannya doang, itu pun salah-salah, udah gitu kasih ijazah selesai katanya ngapal Quran. Bohong-bohongan itu ya. Coba Pak Kiai Dede Sulaiman tanya berapa tahun beliau menghafal Quran sampai sekarang ya. Kalau baca di panggung lagi nggak sehat, badannya lagi nggak enak, pasti ada yang salah-salah. Apalagi kalau tidak istiqomah, apalagi tidak pakai tirakat-tirakatan. Kita yang pakai tirakat saja dulu 40
40 hari 40 malam di makam para wali, susah sampai sekarang masih terus melakukan riyadhah dengan Al-Quran ini. Ditambah dengan ilmu yang lain, ilmu fikih 3 tahun, ilmu tauhid 3 tahun, ilmu falak 3 tahun, nahwu shorof 3 tahun. Apalagi kalau nggak selesai 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun baru selesai misalnya nahwu shorofnya, fikihnya 5 tahun, 6 tahun. Berapa tahunan eta saja. Namun 5 fak saja ilmu kita kuasai per ilmu itu 5 tahun, berarti 5 kali 25 tahun. Ya, kalau kalian mulai dari usia 10 tahun, ya tinggal tambah berarti 45 tahun baru selesai. Ya, kalau dimulainya dari usia 20 tahun berarti ya itu lebih lama lagi. Apalagi kalau mengikuti seperti pengalamannya para kiai, para ulama zaman dulu. Ya, sampai tua pun masih tetap di pesantren, ya, sampai tua pun masih tetap belajar kepada guru-gurunya. Kita kadang-kadang baru selesai 3 tahun, 4 tahun saja sudah pingin istiqomah di rumah, pingin nikah, berkeluarga, sudah dianggap selesai mencari ilmu itu. Jadi anak-anakku sekalian, lanjutkan ya. Lanjutkan, mau sekolahnya silakan. Sekarang ini dibuka lebar oleh pemerintah, banyak beasiswa sekarang ya. Mencari ilmu itu sekarang dipermudah, tidak seperti zaman saya dulu. Tidak seperti zamannya guru-guru kalian zaman dulu, susah makan, buat biaya sekolah susah. Ya, sekarang banyak beasiswa, ada yang beasiswa KIP, ada beasiswa bidik misi, ada dari Baznas, asal daek mah. Ya, kalau yang tidak mampu datang ke sini, asal bawa surat keterangan tidak mampu, saya siap mengusahakan untuk mendapatkan biayanya. Jadi rugi kalau kita tidak memanfaatkan situasi zaman sekarang ini. Ya. Silakan sampai ke S3 kalau ada, sampai S4, S5 silakan kalau ada. Ya, cari ilmu itu begitu. Nah, insya Allah akan menjadi orang-orang yang sukses di masa yang akan datang. Ya, tentu saja titip dari sesepuh kita, jaga paham Ahlussunnah wal Jamaahnya ya. Yang di rumahnya, kebetulan tetangganya, masjidnya, saudara-saudaranya atau keluarganya tidak melaksanakan tradisi-tradisi Ahlussunnah wal Jamaah, biarkan saja. Tong digenggereukeun. Nu tara tahlilan tong digenggereukeun, nu tara kunut tong digenggereukeun. Urang ini penting, urang kunut, urang tahlilan, itu aja gitu ya. Komo aya ini jeung aki-aki tara tahlil, tara kan bae antep. Lamun di bejaan sakali ente nurut kan bae antep. Penting kita saja, teman-teman kita yang dekat kalau mau diajak silakan gitu ya. Jadi gak usah yang susah-susah kalau ngajak, itu yang dekat aja. Penting kita melaksanakan apa yang sudah diajarkan di sini. Kemudian memilih lembaga. Kalau nanti melanjutkan perguruan tinggi atau ke pesantren yang lain, tolong ya jangan nanyanya jangan ke siapa? Ke Google, nanyanya ke guru kalian. Di sini banyak guru-guru yang berpengalaman urusan pesantren, urusan lembaga pendidikan. Ya. Silakan tanya mana pesantren yang pas untuk kalian. Jangan sampai nanti kalian pesantren, kalian masuk ke lembaga tertentu di luaran sana atau masuk organisasi tertentu di luaran sana, kemudian kalian perang dengan orang tua kalian, ribut dengan orang tua kalian. Itu yang kami tidak harapkan. Gitu ya. Jadi sekali lagi jangan terkontaminasi, jangan ikut sampai terkotori kita oleh paham-paham lain, kecuali hanya untuk perbandingan saja. Nah, di perguruan tinggi ada namanya perbandingan mazhab, silakan pelajari di situ. Itu mengajarkan tentang toleransi, berbagai mazhab dipelajari, tujuannya untuk kita paham bahwa di dalam Islam itu bahkan di agama-agama lain pun banyak mazhab, ya, supaya kita paham tentang aliran-aliran lain. Silakan dipelajari, silakan masuk ke situ. Kemudian, anak sekalian, tolong apa yang sudah diajarkan di sini, terutama akhlak, ya, baik laki-laki maupun perempuan, tolong itu dijaga. Ada kesan bahwa anak-anak Al-Hikam, alumni Al-Hikam itu bisa dilihat, bisa ada perbedaan dengan yang lain. Nah, ini dijaga. Perbedaannya positif, ya, bukan yang negatif. Perbedaannya baik gitu ya. Nah, artinya ini harus dipertahankan. Ada alumni-alumni yang agak melenceng, akhlaknya kurang baik, jangan diikuti.
Yang kita ajarkan di sini adalah hal-hal yang baik, yang jeleknya, yang kurang baiknya tolong jangan diikuti. Jadi ini dipertahankan. Kemudian saya titip juga kepada anak-anak sekalian, sesuai dengan arahan sesepuh-sepuh kita, ulama-ulama kita. Kalau sudah bermasyarakat, dua hal yang perlu kalian jaga. Yang pertama adalah aktiflah di masjid. Ya, kalau di pinggir rumah, di kanan kiri rumah kita ada musola, ada masjid, silakan aktif. Mau posisinya di depan, mau posisinya di tengah, atau posisinya di belakang. Yang penting aktif. Jangan sampai ketiga-tiganya kita tidak mengikuti. Kalau kita memang dipercayanya tukang sasapu di masjid. Kalau kita dipercayanya tukang nakal beduk, ya nakal beduk. Kalau kita dipercaya jadi imam, ya jadi imam. Itu ya. Yang penting kita aktif di masjid yang ada di sekitar kita. Insya Allah hidup kita akan barakah, ya, akan bermanfaat. Yang kedua, kalau mau aktif berorganisasi, dan ini juga harapan saya, harapan sesepuh-sepuh kita, aktiflah di organisasi yang namanya Nahdlatul Ulama. Kalau ibu-ibu perempuan bisa aktif di IPNU, aktif di Fatayat, aktif di Muslimat nantinya. Jadi berjenjang, jadi sampai meninggal dunia, sampai sepuh, sampai usia 100 tahun pun di NU itu ada organisasinya. Ya, yang anak-anak ada IPNU-nya, IPPNU-nya. Yang remaja ada Fatayatnya, ada Ansornya. Yang pemudanya ada Ansor, ada Fatayat. Yang sepuhnya ada organisasi NU-nya dan Muslimat. Ya, jadi tidak akan pernah berhenti di NU. Nah itu insya Allah dengan demikian kita akan menjadi orang-orang yang bermanfaat. Didoakan oleh para kiai, para ulama. Insya Allah mual hese-hese ting hirup, lamun daek ngurus masjid jeung ngurus Nahdlatul Ulama. Jangan kemudian kita berpikir kita aktif di NU itu harus di tingkat tertentu. Ketika kita berada di tingkat RT pun urus saja Nahdlatul Ulama. Ketika di kanan kiri kita tidak ada masjid yang besar, adanya hanya musola ukuran 2x2, urus itu musola 2x2 meter itu. Insya Allah hidup kita akan bahagia dan manfaat untuk masyarakat. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang terakhir sekali adalah selamat kepada anak-anakku kelas 12 yang telah lulus. Buktikan kalian harus bertanggung jawab atas kelulusan kalian dari MA Alikam ini. Ya, kemudian juga selamat kepada kelas 10 dan kelas 12 yang naik tingkat. Bagi yang belum naik tingkat, ya itu bersabar saja. Itu perlu proses, tidak akan lama prosesnya asal kalian mau melaksanakan apa yang diatur di sekolah ini atau di pesantren ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.